Halo, selamat pagi anak-anak Miss. Ketemu lagi dengan Miss Monica. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Nah, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Nah, yang tidak hadir, saya harap semuanya sehat-sehat ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Nah, kita akan belajar hari ini tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu belajar tentang keunikan daerah tempat tinggal di Kota Tangerang dan karakteristik seorang siswa dan teman. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, buka bukunya halaman 95. Nah, tahukah kamu, di Kota Tangerang itu dijuluki Kota 1000 Industri. Nah, di mana di Kota Tangerang itu terjadi banyak kegiatan ekonomi, sehingga pembangunan industri pun sangat banyak di sana. Nah, banyak di Tangerang itu 1000 industri yang terletak di Jalan Kisamun pada Kota Tangerang. Nah, di sini ada peta Provinsi Banten. Nah, di sini terdapat Kota Tangerang, ya. Nah, Tangerang di situ. Kemudian buka halaman 96. Nah, di halaman 96 di mana kamu di situ di Kota Tangerang tersebut dijuluki Kota 1000 Industri, di mana Kota Tangerang itu memiliki paling banyak memiliki bangunan industri di Pulau Jawa. Nah, ayo kita berdiskusi. Buat satu kelompok itu terdiri dari 4 siswa. Yang pertama, kamu diskusikan pekerjaan apa yang terdapat di Kota Tangerang, ya. Tuliskan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, kamu tulis bangunan yang unik yang ada di Kota Tangerang. Misalnya bangunan-bangunan tua. Bangunan-bangunan tua itu museum, benteng, vihara, Padum Utara. Nah, kamu tulis tuh nama-nama keunikannya yang ada di Kota Tangerang. Nah, terus kamu coba baca tentang cerita, kamu cari di internet dan baca tentang keunikan di Kota Tangerang. Nah, kemudian kamu tulis dan kamu ceritakan kembali apa yang sudah kamu baca tentang keunikan Kota Tangerang tersebut. Nah, kemudian kamu buka halaman 97. Di situ ada dua gambar, yaitu gambar pertama pabrik ban, yang kedua pabrik sepatu. Nah, dari kedua gambar tersebut apa persamaannya? Ya, persamaannya apa? Ya, jadi dari kedua pabrik itu, satu pabrik penghasil sepatu, satu pabrik ban, apa saja yang bekerja di pabrik tersebut, dan siapa saja yang bekerja di pabrik sepatu, apakah pekerjaan mereka itu sama pada kedua pabrik tersebut. Tuliskan pendapatmu. Yang kedua, industri adalah sebuah usaha kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang-barang yang menjadi barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri itu memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Adakah sekitar daerah tempat tinggalmu itu industri penghasil benda atau barang? Jika ada, sebutkan, ya. Paling sedikit 1 atau 2
kamu sebutkan dari daerah tempat tinggalmu untuk menghasil benda atau industri apapun, mau industri makanan, industri barang, terserah ya. Dan di suatu tempat kerja seringkali kita banyak jumpai pekerjaan dalam berbagai spesialisasinya. Misalnya di rumah sakit ada spesialisasi yang bekerja sebagai satpam, perawat, ada sebagai dokter, ada sebagai supir, juru masak, supir ambulan. Nah, itu memiliki spesialisasi pekerjaan yang berbeda-beda. Begitu juga di sekolah, guru, petugas kebersihan, petugas keamanan, kemudian tukang kebun, petugas perpustakaan, dan petugas UKS memiliki sifat atau karakteristik yang berbeda juga. Begitu juga di sekolahmu, kamu tentu memiliki banyak teman yang beragam karakteristiknya. Kadang ada yang teman yang pemalu, teman yang pendiam, teman yang berani, atau teman yang cerewet. Itu ada ya. Ada juga yang teman yang suka matematika, suka pembelajaran PJOK, ada pembelajaran IPA, kan bermacam-macam karakteristik setiap siswa. Nah, keragaman siswa pada sekolah hendaklah kamu sikapi secara positif ya. Jadi kamu buka halaman 99. Di situ ayo berlatih, ada 4 pertanyaan. Nah, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa manfaat dari keragaman karakteristik di sekolah bagi dirimu? Nah, kamu kan yang tadi karakteristik, misalnya kamu punya teman yang berbeda-beda karakteristiknya, keragaman karakteristiknya, misalnya sifatnya, kesukaannya, terus agamanya, sukunya. Nah, apa manfaatnya bagi kamu? Yang kedua, bagaimana sikapmu terhadap teman yang pendiam? Kan setiap pasti adalah teman yang pendiam di kelas. Nah, bagaimana sikapmu terhadap teman pendiam? Apakah kamu cuek aja, atau kamu rangkul, atau kamu ajak bicara, atau bagaimana? Yang ketiga, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Nah, setiap sekolah itu pasti punya teman yang berbeda-beda agama. Ada yang Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Kan di Indonesia ada 6 agama. Nah, di temanmu, bagaimana kamu menyikapinya? Jika ada temanmu, misalnya kamu sendiri Katolik, temanmu Islam, bagaimana kamu menyikapinya? Apakah kamu milih teman atau merangkulnya, atau bagaimana? Yang keempat, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Nah, ada misalnya temanmu dari Jakarta Selatan, yang satu ada Jakarta Timur, atau dia dia pindahan dari daerah lain, misalnya dari Medan, atau dari Kalimantan, Sulawesi, atau dari Papua, dia pindahan. Nah, bagaimana kamu menyikapinya? Yang berbeda asal daerah. Nah, jadi kamu harus bisa bagaimana menyikapinya. Apakah kamu mau berteman dengan dia atau kamu menjauhinya? Nah, ingat, menyikapi keragaman itu harus dengan positif. Nah, ya. Coba besok PR-nya kamu coba cari tahu keunikan apa aja yang lain yang ada daerah tempat tinggalmu ya, daerah tempat tinggalmu. Terus coba hari ini belajar apa aja. Kita sudah belajar tentang keunikan daerah Tangerang yang dijuluki tentang 1000 industri. Tangerang ada di mana? Di provinsi
Banten, ya. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang apa? Perbedaan penghasil ban dengan penghasil sepatu. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kita belajar tentang karakteristik setiap siswa, karakteristik menghadapi teman yang berbeda-beda agama, berbeda suku, berbeda karakteristiknya yang pendiam. Kemudian belajar tentang bagaimana menyikapi teman yang berasal dari daerah lain. Sudah paham? Ya. Oke, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Amin. Nah, semoga pelajaran ini bermanfaat ya. Semangat, dah. Sampai ketemu kembali besok. Jangan lupa belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran kelima. Oke. Dah.